Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas cara menumbuhkan akhlak yang baik sesuai dengan buku karya Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah inti dari agama dan cerminan dari kesehatan hati. Yang dimana dalam Islam, akhlak bukan sekedar perilaku lahiriah, tetapi merupakan pancaran dari hati yang bersih dan terjaga. Akhlak yang baik biasa disebut dengan akhlakul karimah, yang dimana adalah sikap, perilaku, dan budi pekerti yang terpuji, yang mencerminkan keindahan hati dan kesempurnaan iman seseorang. Dalam Islam, akhlak yang baik tidak hanya dinilai dari hubungan manusia dengan sesama, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala dan makhluk lainnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak." Pada suatu ketika, ada seorang laki-laki yang menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Apa sesungguhnya agama itu?" Rasulullah pun menjawab, "Akhlak yang baik." Lagi-lagi, seorang laki-lagi itu menghampiri Rasulullah dari sebelah kiri dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah sesungguhnya agama itu?" Rasulullah pun menjawab, "Akhlak yang baik." Lagi-lagi, seorang laki-laki itu menghadap Rasulullah dari sebelah kanan dan bertanya, "Ya Rasulullah, apa sesungguhnya agama itu?" Rasulullah pun menjawab, "Akhlak yang baik." Dan lagi-lagi, seseorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW dari belakang dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah sesungguhnya agama itu?" Rasulullah pun menoleh ke arahnya dan bersabda, "Tidakkah kau mengerti? Itu adalah dengan upayamu tidak marah." Akhlak yang secara singkat dapat diartikan dengan kesopanan dan dipekerti. Akhlak bisa dikatakan baik apabila yang timbul adalah perbuatan dan kelakuan yang baik. Dan sebaliknya, apabila kelakuan atau perbuatan yang timbul adalah buruk, maka itu dikatakan sebagai akhlak yang buruk. Pada suatu hari, Anas berkata kepada kami ketika bersama Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya akhlak yang baik dapat mencairkan dosa, seperti halnya matahari yang dapat mencairkan salju." Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, "Akhlak yang buruk dapat merusak amalan yang baik, seperti halnya cuka yang dapat merusak madu." Bicara tentang akhlak yang baik, mungkin kita bisa menteladani sikap atau akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana pada suatu ketika beliau sedang duduk bersama anak kecil dan beliau hendak mengambil tempat wadah air atau yang biasa disebut sekarang sebagai cerek, yang dimana Nabi berkata, "Saya ambil ya." Lalu anak kecil itu berkata, "Silakan ya Rasulullah." Maknanya adalah akhlak Rasulullah SAW menganggap bahwa orang itu nyata. Manusia itu perlu dihormati keberadaannya. Sebagai contohnya, berhadapan atau berpapasan dengan dosen atau guru, yang dimana kita hanya diam tanpa adanya tegur sapa, hanya lewat biasa. Nah, untuk memperbaikinya mungkin kita bisa mengikuti akhlak Rasulullah yang seperti saya ceritakan tadi, yang beliau bersama dengan anak kecil. Ya, untuk selanjutnya itu untuk mencapai keseimbangan dan keserasian akhlak yang baik ada dua cara, yaitu pertama melalui anugerah ilahi dan kesempurnaan itri, yaitu ketika seorang manusia diciptakan dan dilahirkan dalam keadaan memiliki akal yang sempurna dan perangai yang baik, dengan kekuatan ambisi atau syahwat dan emosi atau gadhab yang terkendali, sedang, seimbang, dan proporsional, serta sesuai dengan akal dan syariat. Contohnya yang dimana yaitu Nabi Isa alaihissalam yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang mulia yaitu Siti Maryam. Yang kedua itu ialah dengan memperoleh perangai-perangai ini melalui perjuangan melawan hawa nafsu atau mujahadah dan latihan-latihan rohani atau yang disebut dengan riyadah, yakni dengan memaksa atas diri seseorang perbuatan-perbuatan tertentu yang merupakan buah dari suatu jenis perangai yang ingin dimiliki. Sebagai misal, seseorang yang menginginkan melekatnya sifat kedermawanan pada dirinya, untuk itu dia harus memaksa dirinya untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang yang dermawan. Begitu juga seorang yang ingin menjadikan dirinya bertabiat rendah hati atau yang disebut dengan tawadu, sedangkan dia sebelumnya telah dikuasai oleh tabiat sombong. Cara yang harus ditempuh adalah membiasakan dirinya dalam waktu yang cukup lama untuk bertindak seperti layaknya orang-orang yang tawadu.
sambil memaksa dan memerangi hawa nafsunya sendiri. Berbicara tentang akhlak yang baik dan buruk, mungkin kita harus mengenal akhlak yang baik itu seperti apa dan akhlak yang buruk seperti apa. Yang pertama, akhlak yang baik itu bisa dikatakan sebagai orang yang jujur, baik, dapat dipercaya, dan lain sebagainya. Sedangkan akhlak yang buruk itu seperti bohong, iri dengki, sombong, kikir. Nah, itu semua sebenarnya tidak jauh dari yang namanya penyakit hati. Yang dimana penyakit hati itu sangat cepat menjerumuskan orang ke dalam hal-hal yang tidak menguntungkan seperti atau dosa. Banyak orang yang masuk ke dalam neraka itu karena sakit hati, bukan karena sakit, entah itu sakit mata, sakit otak, ginjal, dan sebagainya. Sakit hati. Sakit hati itu bisa membuat orang cepat masuk neraka. Pada usia yang singkat ini, kita harus berusaha untuk memperbaiki akhlak. Yang dimana kalau kita mempunyai akhlak yang baik, kita dapat memperoleh kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang dimana pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang kebahagiaan, beliau menjawab, "Tulul tulul umri fi taatillahi ta'ala," yang artinya panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini bermakna ketika kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita melakukan kebaikan dan melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, apakah akhlak itu bisa dirubah? Jawabannya adalah iya. Akhlak itu bisa dirubah. Dalam Islam, manusia tidak terkunci pada sifat atau karakter buruk selamanya. Bahkan Allah menciptakan manusia dengan potensi untuk berubah, memperbaiki diri, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Buktinya akhlak bisa dirubah itu adalah dalil dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang dimana ini bermakna kalau kita mau berubah termasuk memperbaiki diri dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membantu kita dalam perubahan tersebut. Nah, sedangkan menurut Imam Al-Ghazali juga mengatakan akhlak bisa dirubah seperti tubuh yang bisa dilihat. Yang dimana orang yang awalnya penakut bisa menjadi pemberani, orang yang pemarah bisa belajar menjadi sabar, dan semua orang yang latihan dengan niat yang kuat. Sebagai contohnya, seperti kita tidak terlalu jauh ya, seperti binatang. Seperti halnya anjing yang dulunya garang, itu bisa diubah menjadi jinak. Bagaimana cara memperbaiki akhlak? Pertama, itu adalah niat dengan tekad yang kuat untuk berubah karena Allah. Yang kedua, belajar dan menteladani akhlak Rasulullah SAW yang salah satu contohnya seperti saya bicarakan tadi. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Yang keempat, banyak introspeksi diri. Yang kelima, berdoa minta dituntun Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana adapun doanya itu bisa dikatakan, ya Allah, tunjukkan aku kepada akhlak yang terbaik karena tidak ada yang bisa menunjukkan kecuali Engkau. Hadis riwayat Muslim. Saya akan memberikan sedikit beberapa hadis tentang kesempurnaan akhlak atau akhlak yang baik. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1162. Hadis tentang akhlak baik sebagai penentu surga yang berbunyi tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4799. Yang dimana ini bermakna akhlak baik bisa menjadi pemberat amal kebaikan paling besar di akhirat nanti. Yang selanjutnya itu hadis tentang dekat orang yang berakhlak baik dengan Nabi di surga. Yang berbunyi, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2018. Sekian materi tentang akhlak yang dapat saya sampaikan. Untuk menutupnya, saya akan menyampaikan sebuah kisah akhlak mulia Rasulullah SAW yang begitu menyentuh dan layak diteladani sepanjang zaman. Dikisahkan dalam riwayat di kota Makkah, dahulu ada seorang wanita tua Yahudi yang sangat membenci Rasulullah SAW. Setiap hari saat Nabi melewati rumahnya, wanita itu selalu melempari kotoran dan sampah kepada beliau dari atas rumahnya. Namun Nabi tidak pernah membalas, tidak pula pernah marah dan memakinya. Beliau justru tetap sabar, tersenyum, dan berjalan melewati rumah tersebut dengan tenang.
Suatu hari Rasulullah SAW melewati jalan itu, tapi tidak ada sampah yang dilempari. Beliau pun bertanya-tanya, kemana wanita itu? Ternyata wanita itu sedang sakit. Rasulullah dengan hati penuh kasih justru datang menjenguknya, membawakan makanan dan mendoakan kesehatannya. Wanita tua itu terkejut. Ia menangis, haru dan berkata, engkau yang selama ini aku sakiti, engkau datang menjengukku. Benar-benar mulia akhlakmu, wahai Muhammad. Sungguh tiada akhlak seperti ini, kecuali dari orang yang benar. Lalu ia pun mengucapkan syahadat masuk Islam karena menyaksikan langsung kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa akhlak yang baik tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga bisa meluluhkan kebencian dan membuka jalan hidayah. Inilah teladan yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Maka jika kita ingin dicintai Allah dan manusia, ingin menjadi penyebar kebaikan dan rahmat, maka mulailah dengan menumbuhkan akhlak yang mulia. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermakna untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.